Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Market Review setelah sekian purnama tidak bertemu, gitu ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya coba akan sharing beberapa poin terkait market, khususnya untuk di awal Senin ini ya, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Kalau kita sama-sama tahu, untuk minggu ini memang minggu yang cukup landai, meskipun ada beberapa data penting. Contohnya data-data dari AS, yaitu data PCE, Durable Goods Order, gitu ya, sebentar, dan juga uh, data-data dari sektor perumahan. Jadi ini bisa menjadi gambaran terkait data yang sebelum dirilis oleh The Fed, itu data NFP. Bagaimana nanti data-data ini akan mendukung NFP dan juga kenaikan suku bunga atau pemangkasan suku bunga yang lebih cepat, gitu ya. Selain juga data-data dari US, ada juga beberapa fakta fundamental dari Asia, yaitu dari Bank of Japan, yang dimana Bank of Japan akan mencoba untuk mengakhiri suku bunga negatifnya, alias akan mencoba menaikkan suku bunganya. Ini akan menandakan hal yang positif bagi pergerakan harga yen. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana perkembangan harga secara teknikal. Oke, kita mulai dari pergerakan harga DXY terlebih dahulu, atau indeks luar AS, yang dimana setelah dirilisnya data NFP kemarin yang menandakan adanya perbaikan, bahkan tingkat pengangguran pun semakin menurun, gitu ya. Ini menandakan baik atau positif bagi AS, sehingga suku bunga itu bisa dapat dipangkas kembali ya, yaitu setelah di awal tahun 2024. Sekarang kita lihat dulu pergerakan DXY. Di sini terlihat bahwa harga memang masih cenderung turun dalam time frame H4. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa DXY dalam time frame besar jangka panjang ini mengalami downtrend. Nah, untuk saat ini kemungkinan besar DXY akan mencoba untuk bounce back atau pullback sedikit ke atas. Ya, di sini saya coba tarik garis Fibonacci dari swing tertinggi ke swing terendah dengan target kenaikannya di level 103.019 hingga 103.313. Jadi di sini adalah area-area dia akan mencoba kembali ke bawah. Jadi maksimal ke atas itu hanya di area 103.313, atau di level 61.8%. Jadi sehingga kemungkinan besar untuk pagi hari ini Senin, kemungkinan besar akan adanya kenaikan harga DXY hingga ke level tersebut. Ini pun akan berpengaruh Bapak Ibu semua ke beberapa market ya, beberapa market forex, gitu ya, khususnya ya. Salah satunya adalah USDN. Nah, ini adalah pergerakan harga dari USDN. Nah, USDN ini sejalan dengan pergerakan harga DXY yang sama mengalami pelemahan. Kalau kita lihat pergerakan harga DXY, ini yen, gitu ya, harga USD JPY ini ada potensi untuk yen ini mengalami bounce back dulu ke atas. Jadi posisi long buy itu bisa kita eksekusi nih sekarang ya, dengan targetnya ke 144.439 paling jauh. Sebenarnya kalau untuk posisi downtrend yang paling baik sih seharusnya menunggu posisi sell ya. Nah, jika kita pengen sell, alangkah baiknya kita menunggu di area ini Bapak Ibu semua, di sell area ini ya, di level 05 hingga 0168 lah. Jadi 143.778 hingga 144.439. Itu adalah area-area kita untuk melakukan posisi sell atau short, gitu ya. Dengan SL-nya ya sekitar 20 hingga 30 poin di atas running posisi kita yang kita buka. Jadi ini adalah posisi yang terbaik buat kita ngambil posisi yen. Lalu kita akan coba lagi ngambil dari gold. Oke. Untuk gold, memang di sini gold terlihat bahwa harga tertahan di resisten H4, sempat mencoba untuk menembus, namun setelah itu kembali lagi dua kali untuk ditembus, dan sekali ini benar-benar break, gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga sini seperti bentuk pola double top. Jadi saran saya untuk posisi posisi dari gold ini, selama harga tidak menembus 2030 sih harusnya masih bisa turun ke bawah. Ini ada potensi buat gold menuju ke area 28 hingga 31 2028 hingga 2030. Ya. Jadi kita bisa ngambil posisi sell di area-area tersebut tuh, area 2028 hingga 2030, dengan targetnya bisa ke 2000. Ya, cukup jauh, bahkan bisa ke 1970 lagi ya. Jadi
kita bisa ngambil sell di area 2028 hingga 2030 dengan SL di 2035 hingga 2040. Nah, jadi posisi sell itu jauh lebih terbuka untuk gold ya. Dan kita bisa nge-buy jika harga bisa menembus ya, di atas resisten H4 ini. Berarti di atas 2040 kita bisa ngambil posisi buy. Sehingga saran saya untuk posisi gold masih ada posisi sell. Kalaupun mau nge-buy nanti aja ketika goldnya mampu membreakout resisten di time frame H4-nya nih. Di area ini adalah resisten di H4. Kalau mampu ditembus, kita boleh buy. Namun ketika mampu tembus, kita pasang posisi sell dengan targetnya sampai ke 2000. Gitu aja. Jadi demikianlah Bapak Ibu, market suggest ataupun market review bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa memberikan insight dan juga bisa memberikan banyak pengetahuan untuk kita bertransaksi pada hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.